Fakta tentang Banser yang mulai dilupakan publik. Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama atau disingkat Banser, merupakan badan otonom NU dari GP Ansor. Banser adalah institusi yang selalu mengklaim lembaga yang siap berada di barisan terdepan dalam pengamanan NKRI. Seperti apa sih fakta-fakta tentang Banser ini? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar kalian orang yang pertama nonton video IDR Channel. Berikut fakta-fakta tentang Banser yang jarang diketahui publik versi IDR Channel. Dibentuk pada tahun 1924 oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan para pendukungnya bersama Laskar Hizbullah dan beberapa pesantren untuk mengusir para penjajah. Dalam sejarah penjajahan Indonesia tercatat hanya lembaga pendidikan Islam yang mampu melakukan perlawanan, baik secara lahir maupun batin, fisik maupun non-fisik, sebab mereka tidak bisa diintervensikan taktik licik adu domba oleh para penjajah Belanda. Pada tahun 1964 sampai tahun 1965 terjadi ketegangan antara NU dan PKI. Disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960, dan Undang-Undang bagi Hasil Pertanian tahun 1960 mendorong PKI kala itu tergabung dalam Barisan Tani Indonesia atau BTI, melakukan aksi-aksi sepihak menyerobot tanah-tanah masyarakat. Dengan serogan serobot dulu, urusan belakangan mereka mematok tanah milik pesantren atau para kiai. Setelah melakukan rapat darurat akhirnya GP Ansor di bawah naungan Komandan Muhammad Zainuddin Al-Ayubi. Mereka mencoba melindungi tanah milik masyarakat. Hampir setiap hari terjadi bentrokan fisik. Akhirnya pada tahun 1965 PKI dan BTI hancur berantakan. Sebagian mereka berlindung kepada orang-orang NU serta kembali ke kiai dan pesantren. Pada tahun 2000-an umat Kristen sering mendapat teror dari para teroris. Sebagai anggota Banser, pemuda bernama Rianto ikut serta dengan anggota lainnya untuk menjaga gereja untuk mencegah dari serangan teroris. Saat sedang jaga, Rianto melihat ada songok tas mencurigakan yang sudah dipastikan adalah bom peledak. Tanpa pikir panjang, Rianto kemudian berlari menjauhkan tas tersebut dari lingkungan gereja dengan cara melemparkannya ke dalam selokan. Namun naas bom, ternyata bom meledak lebih cepat setelah terkena air. Tubuh Rianto terlempar puluhan meter dan akhirnya tewas. Sebagai upaya untuk membina mental dan fisik, para anggota Banser melatih diri menggunakan dasar-dasar militer. Tak hanya itu, mereka juga memiliki upacara pembaretan yang harus ditempuh dengan cara mengatasi setiap ujian dan rintangan yang ada. Setelah mampu melewati beberapa ujian yang terakhir, para anggota harus mengikuti ujian fisik dan mental semalam suntuk, atau dikenal caraka malam. Sebenarnya latihan ala militer juga sempat dilakukan Banser saat konflik dengan PKI, bahkan mereka digembleng keras 3 bulan lamanya oleh Raider, Kodam, Kodim, hingga RPKAD. Dalam prakteknya, Banser telah menjelma menjadi organisasi massa dengan basis yang kuat. Kelompok ini berfokus pada aspek kebangsaan dan bela tanah air, di mana mereka menjunjung nilai-nilai ideologi Pancasila yang menjadi dasar Indonesia. Tak heran jika mereka kerap menjadi yang terdepan untuk membentengi masyarakat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari nilai-nilai Islam maupun wawasan kebangsaan. Banser tersebut kerap digunakan membantu para anggota Polri dan TNI untuk menjaga keamanan saat menjelang perayaan hari besar agama Islam dan kepercayaan lainnya. Walaupun sempat ada kritikan tajam hingga petisi pembubaran, namun nyatanya Banser tetap berdiri hingga saat ini. Pengalaman dalam menjaga keutuhan NKRI sebelum Indonesia merdeka telah menjadikan Banser sebagai organisasi luar biasa. Di bawah naungan NU, Banser siap selama 24 jam, siap merapatkan barisan untuk melawan pengganggu ketentraman masyarakat, beragamaan dan berbangsa.